Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana strategi dan metode dakwah Sunan Bonang seperti apa yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apakah ceritanya? Mari kita simak di dalam cerita ini. Menurut Babat Daha Kediri, usaha dakwah awal yang dilakukan Pangeran Mahdum Ibrahim atau sering disebut dengan Sunan Bonang di pedalaman Kediri adalah dengan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Putra Sunan Ampel itu tidak sekadar dikisahkan merusak arca yang dipuja oleh penduduk, melainkan telah pula mengubah aliran air Sungai Brantas dan mengutuk penduduk suatu desa gara-gara kesalahan satu orang warga. Untuk menjalankan dakwah Islam di pedalaman, Sunan Bonang dikisahkan mendirikan langgar atau bisa disebut dengan musola pertama di tepi barat Sungai Brantas, tepatnya di desa Singkal, yakni sekarang masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Sebagai akibat pendekatan dakwahnya yang keras itu, dalam Babat Daha Kediri dikisahkan bagaimana Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa konflik dalam bentuk perdebatan maupun pertarungan fisik dengan Ki Buto Lokaya dan Nyai Pelencing, yang kiranya musuh-musuh Sunan Bonang itu menunjuk pada tokoh-tokoh penganut ajaran Bhairawa Bhairawi di daerah Kediri. Ketidakberhasilan Sunan Bonang menyebarkan dakwah Islam di Kediri sedikitnya terlihat dalam catatan Babat Sangkala yang menandai pada tahun 1471 Hijriah atau 1548 Masehi sebagai kedatangan Raja Giri yakni Sunan Prapen ke Kediri. Pada tahun 1473 Hijriah atau 1551 Masehi, Babat Sangkala mencatat bahwa Daha dibakar habis, yang menunjuk bahwa kota Kediri jauh setelah masa Sunan Bonang masih belum menerima agama Islam. Kota Daha dibakar oleh Sunan Giri yakni Sunan Prapen. Berkaitan dengan hilangnya Adipati Kediri bernama Arya Wiranatapada bersama putrinya yang telah memeluk agama Islam, Babat Sangkala mencatat bahwa dalam kerusuhan yang terjadi pada tahun 1490 Hijriah atau 1577 Masehi, sewaktu orang-orang Islam mengepung dan menyerang sisa-sisa kekuatan kafir di kota Kediri, Adipati Kediri Arya Wiranatapada dan putrinya dinyatakan hilang. Tokoh Arya Wiranatapada ini dalam sejumlah sumber dari Derajat Lamongan disebut-sebut sebagai mertua Sunan Derajat. Rupanya setelah kurang berhasil melakukan dakwah di kota Kediri, menurut naskah Hikayat Hasanuddin, Sunan Bonang pergi ke Demak atas panggilan Pangeran Ratu untuk menjadi imam masjid di kota Demak. Yang dimaksud Pangeran Ratu kiranya adalah sebutan bagi Raden Pata, yaitu kakak ipar Sunan Bonang. Sebutan Sunan Bonang diberikan kepada Pangeran Mahdum Ibrahim putra Sunan Ampel ini kiranya berkaitan dengan kediaman barunya di desa Bonang di kota Demak. Sebagai imam yang tinggal di Bonang, masuk akal jika Pangeran Mahdum Ibrahim kemudian disebut dengan gelar hormat Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berkediaman di kota Bonang. Namun tidak lama kemudian jabatan sebagai imam masjid Demak ditinggalkannya. Jabatan imam masjid kemudian digantikan oleh orang bernama Ibrahim yang digelari Pangeran Karangkemuning, seorang alim berasal dari negeri atas angin. Pangeran Karangkemuning ini dikisahkan menikah dengan Nyai Gede Pancuran, saudari Sunan Bonang. Demikianlah setelah meninggalkan jabatan imam masjid Demak, Sunan Bonang dikisahkan tinggal di daerah Lasem. Menurut naskah Carita Lasem, pada tahun 1402 Saka atau 1480 Masehi, Sunan Bonang tinggal di bagian belakang dalam Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya Nyai Gede Maloka, janda dari Mediang Pangeran Wiranagara Adipati Lasem. Sepeninggal suaminya,
Pangeran Wiranagara, naskah Carita Lasem menuturkan bahwa yang mengendalikan pemerintahan adalah Nyai Gede Maloka yang tinggal di dalam kadipaten yang menghadap ke selatan. Nyai Gede Maloka dikisahkan meminta kepada Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang asal Campah itu, yaitu Putri Binangti di Putuk Regol. Sunan Bonang juga diminta merawat makam Pangeran Wirabajra dan putranya Pangeran Wiranagara, mendiang ayah mertua dan suami Nyai Gede Maloka. Naskah Carita Lasem menuturkan bagaimana berbaktinya Sunan Bonang merawat makam neneknya yang asal Campah itu. Bahkan sebuah batu gilang yang berada di dekat makam sang nenek diratakan untuk dijadikan tempat sujud Sunan Bonang. Kiranya tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Putuk Regol itulah yang melahirkan berbagai cerita legenda tentang petilasan pesujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar di timur kota Lasem, yaitu di tempat yang dikenal dengan nama Desa Bonang, dan rupanya di tempat bernama Putuk Regol yang sekarang disebut Watu Layar di Desa Bonang itu, Sunan Bonang membangun sebuah zawiyah yang secara harfiah bermakna pojok, yaitu semacam tempat khusus untuk khalwat dan juga digunakan para pengamal ajaran tasawuf bertemu. Masih menurut naskah Carita Lasem, pada usia 30 tahun Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Sejak saat itu Sunan Bonang sering terlihat berada di kota Tuban. Dalam berdakwah, Raden Mahdum Ibrahim dikenal sering menggunakan wahana kesenian dan kebudayaan untuk menarik simpati masyarakat. Salah satunya dengan perangkat gamelan Jawa yang disebut bonang. Menurut R. Pujoso Broto dalam wayang lambang ajaran Islam pada tahun 1978, kata bonang berasal dari dua suku, yaitu Bon dan Nang, yakni babon dan menang, yang artinya baboning kemenangan atau induk kemenangan. Bonang sendiri adalah sejenis alat musik dari bahan kuningan, berbentuk bulat dengan tonjolan di bagian tengah, mirip gong ukuran kecil. Pada masa lampau, alat musik ini selain digunakan untuk gamelan dalam pengiring pertunjukan wayang, juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga dalam rangka penyampaian wara-wara dari pemerintah kepada penduduk setempat. Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang dikenal sebagai dalang yang membabar ajaran rohani lewat pagelaran wayang. Menurut primbon milik Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, Sunan Bonang diketahui selain meneliti pengembangan ilmu pengetahuan juga telah menyempurnakan susunan gamelan atau mengubah irama lagu-lagu. Sunan Bonang juga telah menambahkan ricikan yakni kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan dalam pengembangan pertunjukan wayang sehingga memperkaya pertunjukan wayang. Sunan Bonang yang dikenal menguasai pertunjukan wayang dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kesenian dan kesusastraan Jawa, juga diketahui telah mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat. Salah satu dari gubahan Sunan Bonang dalam tembang Macapat yang termasyhur adalah Kidung Bonang yang disampaikan dalam Pupu Durma. Dilihat dari isinya, Kidung Bonang ini memiliki kemiripan substantif dengan Kidung Remeksa ing Wengi karya Sunan Kalijogo. Keduanya merupakan tembang yang berisi semacam mantra untuk menangkis segala macam penyakit dan pengaruh jahat yang merugikan manusia. Sunan Bonang dikenal sebagai penggubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending untuk berdakwah. Bahkan ia dianggap sebagai salah seorang penemu alat musik gamelan Jawa yang disebut bonang, yaitu nama gamelan yang diambil dari nama tempat yang menjadi kediaman Sunan Bonang, yaitu Desa Bonang di daerah Lasem. Selain dikenal pandai mengubah tembang-tembang Jawa, Sunan Bonang juga dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat sebagaimana lazimnya seorang wali.
sebuah naskah primbon asal Tuban yang menurut Skrike dalam Handboek van Bonang pada tahun 1916 adalah tulisan Sunan Bonang karena pada bagian akhir terdapat sebaris kalimat berisi pernyataan penyusun, yaitu tamat carita cinitra kang pakerti pangeran ing Bonang. Isi primbon Bonang sejatinya lebih merupakan ikhtisar bebas dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan kitab Tamhid fi Bayan at-Tauhid wa Hidayat li kulli mustarosid warrosid karya Abu Syukur bin Syu'aib Al-Qisa Al-Hanafi Al-Salimi. Pembahasan dalam primbon tersebut bersifat dialogis berupa tanya jawab antara guru dengan seorang murid. Di dalam cerita historiografi, Sunan Bonang dikisahkan sebagai seorang penyebar dakwah Islam yang ulet dan gigih, yang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak orang seorang menjadi orang muslim. Serat Kandaning Ringgit Purwo menuturkan bagaimana Sunan Bonang yang menempatkan Ki Pandan Arang di Pulau Tirang untuk mengembangkan ajaran Islam telah menjadi sebab bagi masuk Islamnya sejumlah penduduk, terutama para ajar yakni pendeta di pulau tersebut. Bahkan sewaktu Batara Katong, putra Prabu Brawijaya V yang pernah berjanji akan memeluk agama Islam jika ayahnya sudah meninggal, janjinya ditagih oleh Sunan Bonang lewat seorang utusannya yakni Syekh Wali Lanang. Sewaktu kabar mangkatnya Prabu Brawijaya tersebar luas dan Batara Katong belum memenuhi janji, namun sebelum bertemu Syekh Wali Lanang, Batara Katong dikisahkan pergi ke Pulau Tirang dan memeluk agama Islam di bawah bimbingan Ki Pandan Arang. Dalam naskah Sajarah Dalem yang berisi silsilah Raja-Raja Mataram Surakarta, Sunan Bonang disebut namanya sebagai Pangeran Mahdum Ibrahim dengan gelar Sunan Wadat Anyakrawati. Sebutan Anyakrawati menimbulkan asumsi yang mengarah kepada dua hal. Yang pertama, Anyakrawati dalam kaitan dengan makna orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal mengajarkan sesuluking ilmi, yakni ilmu esoteri yang rahasia, dan agami yakni agama. Dengan memahami isi primbon Bonang yang memuat ajaran tasawuf tingkat tinggi yang menunjuk pada kualitas pengetahuan rohani penyusunnya, yaitu Sunan Bonang, maka gelar Anyakrawati sangat tepat diperuntukkan kepada putra Sunan Ampel yakni Sunan Bonang. Yang kedua, Anyakrawati atau Cakrawati dapat diasumsikan terkait dengan gelar pemimpin lingkaran upacara Pancamakara atau Maulimo di Kesetra yang disebut Cakreswara. Kiranya pengalaman selama di pedalaman Kediri telah membuat Sunan Bonang dalam dakwanya kemudian melakukan suatu pendekatan bersifat asimilatif dengan memberikan corak dan warna Islam terhadap upacara ritual keagamaan Tantrayana yang ada dewasa itu, yaitu mengubah upacara Pancamakara atau Maulimo yang ditandai jemaah duduk melingkar makanan di tengah-tengah dengan seorang Cakreswara yakni imam sebagai pemimpin ritual yang membaca doa menjadi upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati atau Cakrawati yakni pemimpin lingkaran cakra kiranya diberikan kepada Sunan Bonang yang mengawali tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diadaptasi dari upacara Pancamakara. Menurut catatan Sajarah Dalem, Sunan Bonang dikisahkan hidup tidak menikah atau membujang sampai wafatnya. Penjelasan ini sama dengan Carita Lasem yang menggambarkan bahwasannya Sunan Bonang sejak tinggal di Lasem sampai tinggal di Tuban tidak memiliki seorang istri. Dalam babat Tanah Jawi pun tidak disebut adanya istri dan putra dari Sunan Bonang. Itulah cerita bagaimana strategi metode dakwah yang telah dilakukan oleh Sunan Bonang yang tertulis pada buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.